Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan berkahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat menghadiri majelis ilmu, masih bisa diberi kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam, iman dan ihsan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai tema kajian kita pada pagi hari ini adalah ayah yang dirindukan, atau bahasa kerennya itu adalah fatherman ya. Materi ini mungkin dari jenengan-jenengan sudah banyak yang tahu atau ada yang pernah mendengar. Saya hanya ingin mentadhkirah saja bahwasanya di materi ini saya juga pernah mengikuti beliau, yaitu Ustadz Bendri Jaisurahman di Masjid Jogokarian. Ya, beliau sebenarnya bisa dikatakan pakar parenting, tapi beliau itu tidak mau dikatakan pakar parenting. Kenapa? Karena beliau takut yang dinamakan pakar-pakar itu apabila suatu saat terjadi hal yang mungkin para pakar itu tidak bisa menyelesaikannya. Nah, alasan sederhana itu beliau tidak mau dijuluki sebagai pakar parenting. Padahal materi-materi yang beliau sampaikan itu sangat kita jarang dengarkan, tapi itu isinya sangat penting. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke materinya. Sebagaimana ayah yang dirindukan itu maksudnya yang seperti apa? Nah, ayah yang dirindukan itu artinya adalah seorang ayah yang mampu menguasai atau mengendalikan hati seorang anak. Nah, menguasai yang bagaimana? Menguasai di sini artinya adalah anak itu bisa selalu menurut dengan apa yang kita ucapkan, dan anak itu juga bisa mengucapkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini jarang sekali ya mendengar anak yang berkata, kata bapakku. Nah, anak itu mungkin sedang ngobrol sama temannya. Nah, dia itu di samping ngobrol dengan temannya sambil bilang kata bapakku begini, begini, begini. Nah, sejatinya perkataan kata bapakku itu adalah suatu penghargaan dari anak kepada bapaknya. Kenapa? Karena dari perkataan bapaknya itu menjadi referensi, menjadi pegangan hidup untuk anak itu sendiri ya. Mungkin sekarang malu ya, mungkin anak-anak zaman sekarang itu, atau yang bisa dibilang anak zaman now ya Bu ya, itu malu dengan menyebutkan kata bapakku. Nanti takutnya diejek, nanti takutnya dibully. Nah, kembali lagi, di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali dialog antara anak dengan ayahnya ya, atau dialog seorang anak ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan ya abati ya, bukan ya abi. Kenapa ya abati? Abati dan abi itu sejatinya artinya sama
Akan tetapi yang membedakan adalah abadi di sini adalah panggilan kepada seorang ayah, di mana ayah itu bukan hanya sedang berhadapan dengan anak, ya, melainkan di sini yang dimaksud adalah menghadirkan pikiran dan hatinya. Mungkin kita lagi ngobrol dengan anak itu, ya ngobrol mengalir seadanya, cerita anak didengarkan, tapi hati dan pikiran kita masih mungkin mikirin kerjaan, kemudian mikirin pertemuan nanti dengan siapa. Nah, dalam keadaan seperti ini, itu anak seperti tidak merasakan hadirnya seorang ayah. Ya, dia seperti mengobrol dengan temannya sendiri. Nah, di sini yang ingin kita sampaikan adalah menghadirkan seorang ayah yang mana anak itu bisa merasakan kehadirannya, ya. Kemudian kita bisa menengok kisah-kisah para nabi, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang di sini nabi itu memanggil ayahnya dengan abadi. Seperti Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub, kemudian Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ya. Bahkan Nabi Ibrahim itu meskipun ayahnya seorang pembuat berhala, itu masih dipanggilnya ya abadi, ya. Tidak menjadi penghalang, ya. Tidak menjadi penghalang seorang anak itu untuk selalu mencintai ayahnya meskipun ayahnya itu seorang pembuat berhala, ya. Nah, di dalam kisah Ibrahim dan Ismail ini, suatu ketika mesti Bapak Ibu juga sudah tahu, karena waktu Ibrahim ingin menyembelih Ismail atas perintah Allah, ya. Waktu itu di dalam termaktub dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arani fil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Kemudian Ismail dengan polosnya, ya, ini masih anak-anak, itu menjawab dengan ya abati if'al ma tu'mar. Sejatinya kalau anak itu takut, ya, anak itu takut kalau bapaknya itu mau menyembelih anaknya, ya, pasti anak menjawab labaik, ataupun anak itu takut sendiri. Tapi dengan kehadiran Ibrahim ini sebagai seorang ayah, ya, menanamkan adab dan norma-norma yang baik, Ismail ini menjawab dengan ya abadi if'al ma tu'mar. Padahal sejatinya apa? Ismail ini sebenarnya ada rasa takut. Tapi karena ketaatan Ismail itu kepada Ibrahim, dijawab dengan halus, ya abadi if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, tak bisa disalahkan lagi, ya, karena perintah Allah itu adalah perintah yang mutlak, wajib. Mungkin kalau zaman sekarang juga ada ayah yang memerintahkan anaknya ikut untuk segera disembelih, dilindungi Komnas HAM, atau ya sekarang tidak samalah dengan zaman para nabi dahulu. Perintah Allah itu mutlak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ayah itu bisa dikatakan sukses atau bisa dikatakan menjadi sosok ayah yang dirindukan, kita itu dari masing-masing bisa mengukur sendiri. Ketika ayah pulang dari kerjanya, ya kan, ketika ayah pulang dari kerja, bagaimana reaksi anak? Nah, di sini harusnya ada
semacam kerjasama, kolaborasi antara bapak sekalian dan ibu yang di rumah. Ketika bapak itu pulang, gimana reaksi anak itu ketika ayah pulang? Bahkan ketika mendengar suara motornya saja ya, mungkin reng, abi gitu. Mungkin yang merasakan di sini paling seringnya yang sering melihat reaksi anak itu ibu-ibu ya. Ya. Kemudian ketika ayah itu pulang sampai rumah melihat anaknya senang, abi gitu, lari menghampiri ayahnya. Nah, ibu bisa menilai bahwa suami ibu atau abi ini sudah sukses menjadi sosok ayah yang dirindukan. Kenapa? Memang jarang ayah di rumah, ya kan? Nah, sekalinya pulang langsung anak itu lari menghampiri. Sama Ibrahim dengan Ismail itu jarang bertemu, Bu. Ya. Bahkan di dalam suatu riwayat itu Ibrahim pulang hanya setahun sekali. Nah, bayangin Ibu, kalau suami jarang pulang, setahun sekali pulang, sekalinya pulang bawa golok pengen nyembelih anaknya. Gimana ini? Ya. Tapi karena dengan tadi norma-norma yang disampaikan Ibrahim itu sudah sesuai dengan tuntutan Al-Quran, sesuai dengan perintah Allah, maka Ismail tidak segan untuk menolaknya. Ya. Kemudian menjadi sosok ayah yang dirindukan itu harusnya juga bisa memberikan hak-haknya terhadap anaknya. Nah, hak-hak anak itu sejatinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan ibu yang baik. Kemudian mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga adalah diajarkan Al-Quran. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah itu bahwasanya ada sebuah keluarga, ya kan? Mereka itu selalu mengeluhkan dengan sikap anaknya. Nah, sikap anaknya itu selalu dikatakan durhaka kepada orang tuanya. Lalu kedua orang tua ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa anak kami ini selalu durhaka kepadaku? Maka dipanggillah kedua orang tua itu menghadap Rasulullah secara bersama-sama. Kemudian Rasulullah melihat bagaimana figur atau latar belakang dari kedua orang tua itu. Ternyata benar. Ya, di sini di dalam kisah ini anak ini sama sekali tidak mendapatkan haknya dia sebagai seorang anak. Ibunya itu selalu sibuk di rumah, ayahnya juga jarang pulang, jarang berkomunikasi dengan anak dan istrinya, maka tidak bisa disalahkan kalau anak itu berbuat durhaka. Mungkin anak itu mencari pelampiasan, ya. Nah, di tengah kesibukan kita pada hari ini atau yang sudah lalu itu ketika sibuk di rumah, kemudian anak itu kelihatannya bosan, ya kan? Kira-kira solusi yang diberikan dari Bapak Ibu apa? Apa? Jalan-jalan? Ya, boleh. Tapi kebanyakan ketika sama-sama di rumah memberikan apa itu? HP. Betul? Iya, HP. Nah, dengan memberikan HP itu sebenarnya tidak membuat anak itu menghilangkan rasa bosannya. Sebenarnya yang dibutuhkan anak itu apa tuh? Ya perhatian dari orang tuanya. Harusnya yang diberikan itu ya perhatiannya, bukan HP-nya. Ya. Sekarang itu apa-apa anak ketika pulang langsung carinya HP. Pernah itu saya di kelas satu halakoh itu tak tanya, ketika kamu sampai rumah yang paling dicari apa? Gitu. Ada yang jawab adikku yang paling tak cari. Oh ya punya adik, oke. Kemudian ada yang jawab mainanku, ya ada. Kemudian ada yang paling banyak itu HP-ku. Tuh, nggak tahu itu HP-nya mungkin. Kemudian saya tanya lah, kamu emang udah diberikan HP? Udah gitu. Loh.
Ya. Eh, menghindari HP itu juga tugas kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, ya. Kenapa? Karena dalam HP itu juga kita kan tidak bisa memantau terus kan apa yang dibuka anak, apa yang dilihat anak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi sosok ayah yang dirindukan itu memang sepertinya berat, ya. Kita tidak pernah terpikirkan apa yang anak itu ucapkan kepada ibunya. Mungkin ibunya juga tidak terus terang karena lupa atau karena melihat ayahnya itu pulang dengan keadaan capek, ya. Anak kita tadi cerita seperti ini di sekolah gitu. Itu kan harusnya disampaikan kepada ayahnya. Ya. Nah, dan tugas seorang ibu di rumah itu menceritakan apa yang dilakukan ayahnya ketika di luar, ya. Anak itu mungkin bertanya, "Mi, Abi kemana toh? Abi kok nggak pulang-pulang?" Gitu. Nah, di sini peran ibu dilakukan. Oh, Abi itu keluar. Kalau di kisahnya Ismail, Abi itu ayahmu itu seorang nabi. Beliau berdakwah kemana-mana mengajarkan tauhid, ya kan. Kalau sekarang ya mungkin abimu keluar cari nafkah buat kita, ya. Abimu keluar bukan untuk nikah lagi gitu, ya. Perlu mungkin itu nanti ditanyakan, Bi ngapain gitu. Atau nanti Abi itu di luar itu sedang berjuang menjadi sosok ayah yang bermanfaat untuk keluarganya gitu. Nah, itu dialog seperti itu harusnya anak itu tahu. Biar apa? Anak itu melihat sosok ayahnya itu di luar benar-benar bertanggung jawab untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Meskipun masih kecil lah, mungkin kita lihat anak kita ketemu kelas 5, kelas 3 itu anggapannya masih kecil, tapi nggak apa-apa dialog seperti itu disampaikan biar apa anak tahu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesibukan ayah itu harusnya menjadi inspirasi bagi anak. Nah, maksudnya bagaimana? Ayah di luar itu mencari pekerjaan, maka anaknya itu mendapat inspirasi dari seorang ayahnya. Ayah di luar berarti aku di rumah harus belajar. Belajar sendiri. Nah, nanti ketika menunggu waktu ayah pulang, wah, baru aku lagi belajar, aku lagi murojaah, aku lagi, nah begitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini ada juga tugas utama seorang ayah tadi adalah menaklukkan hati anaknya atau takliful qulub, ya, menundukkan hati. Pernah suatu saat karena Nabi Ibrahim itu juga jarang pulang ke rumah. Nah, suatu saat Ismail ini kan sudah tumbuh dewasa dan punya sebuah keluarga. Nah, suatu saat Ibrahim tanpa sepengetahuan Ismail itu berkunjung ke rumah Ismail, yang didapatinya adalah istrinya, ya. Dulu itu emang sering ya, kalau di zaman Nabi itu menikah tanpa wali dari laki-laki kan memang boleh. Nah, dulu emang sepertinya seperti itu. Anak sudah beranjak dewasa pengen menikah karena ayahnya itu entah karena ditinggal pergi jauh dakwah gitu, kemudian dia memutuskan untuk menikahi seorang wanita. Nah, ketika Ibrahim ini berkunjung ke rumahnya Ismail, yang didapati adalah seorang istrinya. Kemudian Ibrahim bertanya, gimana Ismail gitu kan. Maka dijawab dengan istrinya itu, Ismail itu
kerjanya kok kurang gercep misalkan. Kemudian Ismail itu penghasilannya sedikit, dan diceritakan semua yang menjadi kekurangannya Ismail. Nah, tapi dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu bahwa orang tua ini adalah Ibrahim, karena memang tidak pernah bertemu. Nah, kemudian Ibrahim menyampaikan kepada istrinya ini, sampaikan kepada Ismail agar mengganti palang pintu yang di depan rumah. Nah, dijawabnya sama istrinya Ismail itu baik, gitu aja. Nah, selepas pergi Ibrahim dari rumah Ismail, barulah Ismail pulang sampai rumah, ya. Kemudian diceritakan bahwasanya tadi siang itu kedatangan laki-laki tua dengan ciri seperti ini. Nah, Ismail mulai menerka, siapa itu yang datang, kok ciri-cirinya sama kayak bapakku. Nah, disampaikan, pesannya apa? Kata Ismail, disuruh mengganti palang pintu depan rumah, gitu. Langsung seketika Ismail dengan terkejutnya istrinya menyampaikan hal seperti itu, maka disampaikan maksud dan artinya dari pesan dari orang tua itu adalah ayahku Ibrahim. Memang kamu tidak pernah bertemu, maka kamu tidak mengenalinya. Nah, yang dimaksud dengan mengganti palang pintu depan rumah itu apa? Disuruh menceraikan kamu, ya. Istrinya nggak tahu waktu itu, ya. Nah, dari kisah ini ada beberapa poin yang kami ambil hikmahnya. Yang pertama adalah jangan sembarang cerita kepada mertua, Bu. Ya. Jangan sembarang cerita kepada mertua, ya. Kenapa? Ya karena antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Kalian adalah pakaian dari pasangan kalian. Mana ada orang yang menyobek pakaiannya sendiri ketika keluar rumah, ya. Sama aja kita menceritakan misalkan suamiku itu kayak gini loh, Bu, istriku itu kayak gini loh, Pak. Nah, itu harusnya tidak dilakukan. Karena apa? Masing-masing dari kita adalah pakaian dari pasangan kita. Nah, seharusnya kalau emang pakaian itu robek, pakaian itu berlubang, kita dandan ini kemana, Bu? Ke tukang jahit, jangan ke tukang las, nanti tambah panas, ya Pak. Ya, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah di sini secara tidak langsung itu Ibrahim menyampaikan kepada Ismail dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang penuh dengan pemahaman meskipun pakai kode-kodean. Nah, kode itu yang tidak dipahami oleh siapa? Oleh istrinya Ismail, tapi langsung dipahami oleh Ismail, ya. Maksud dari Ibrahim adalah menceraikan istrinya. Loh, sekarang itu tidak ada, kita tahu tidak ada nabi yang menceraikan istrinya dari keinginan nabi sendiri loh, ya. Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya meskipun kafir, ya kan? Kemudian Nabi Ayub tidak menceraikan istrinya, ya kan? Justru istrinya yang pergi sendiri, bukan begitu? Nah, di sini di dalam kisah Ismail menceraikan istrinya itu karena Ismail itu bentuk taatnya kepada ayahnya, ya. Karena apa? Tidak pantas orang Nabi itu punya istri yang suka berkeluh kesah, apalagi satu itu, ya, berkeluh kesah kemudian membicarakan kekurangan suaminya, ya. Ada tidak zaman sekarang yang seperti itu? Ada istri-istri yang mungkin kurang apa namanya, ya, kurang bisa membawa nama baik suaminya, mungkin di depan teman-temannya seperti itu, ya kan, suamiku tuh kalau pulang selalu capek, nggak bisa nemenin anak-anaknya, suamiku itu penghasilannya sedikit, nah, misalkan, ya. Nah, yang ketiga dari kisah Ibrahim dan Ismail itu tadi adalah perintah seorang ayah yang ditaati, ya.
Nabi Ismail selaku anaknya Ibrahim itu dari sejak kecil pun sudah mentaati ayahnya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, mengapa harus ayah, ya? Mengapa peran ayah di sini sangat penting? Nah, kami sebutkan yang pertama adalah satu, penyimpangan anak itu paling banyak dipengaruhi oleh ayahnya, ya, penyimpangan anak. Kok bisa? Nah, di dalam hadis itu dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, artinya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, ya kan, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Nah, dalam hadis ini mengapa Rasulullah mengatakan fa'abawahu, bukan waladuhu. Padahal kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu sama, ya kan, orang tua, waladuhu orang tua, abawahu juga orang tua. Nah, bedanya ini waladuhu itu adalah merujuk pada makna yang melahirkan, ya. Nah, di sini yang melahirkan pastinya ibu, ya. Maka dikatakan di sini adalah fa'abawahu. Nah, artinya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi itu kebanyakan memang dari peran seorang ayah, ya. Nah, maka di sini bisa dikatakan penyimpangan anak itu emang didominasi oleh seorang ayah. Contohnya pada fenomena zaman sekarang, anak zaman now itu di sini dikatakan kalau, ya, bisa kita lihat kalau anak zaman now itu lebih mementingkan pasangannya, ya kan, lebih mementingkan pasangannya dan kehidupan dunia. Yang kedua adalah narsis, yang ketiga adalah ngeyel dan suka berbohong. Padahal ketiga sifat ini adalah sifatnya orang Yahudi, ya. Nah, dari hadis tadi, arti dari menjadikannya itu bukan hanya sekedar pada agamanya, Bu. Bukan hanya sekedar pada agamanya, tetapi sifat dan karakternya. Mungkin kita dalam mendidik anak kita mungkin terlepas dari hadis ini, kita tidak mungkin secara terus terang beragama seperti itu, tapi karakter-karakter yang dimiliki oleh orang Yahudi, Nasrani dan Majusi itu bisa kita lihat pada anak kita, ya. Jadi yang dimaksudkan menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani itu bukan hanya agamanya, tetapi karakter yang dimiliki oleh anak kita. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah mengapa harus ayah yang menjadi pembentukan karakter anak. Yang kedua adalah anak tadi punya hak terhadap anaknya. Anak punya hak terhadap ayahnya, ya. Satu tadi mendapatkan ibu yang baik, kemudian mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga kemudian adalah diajarkan Al-Qur'an. Nah, ketika menjadi orang tua, ya, ketika kita menjadi orang tua itu sebaiknya kita mengevaluasi diri kita ya sebagai orang tua. Bukan evaluasinya diri kita itu, wah anakku kok nakal itu, maka kita evaluasi gimana kalau cara pikir kita itu seperti anak kita. Bukan seperti itu, ya. Ya, evaluasinya tetap kita itu sebagai orang tua. Mungkin dari kita masih sering kepikiran,
dulu bapakku cara mendidikku seperti ini. Dulu ibuku cara mendidikku seperti ini. Maka di hari ini kita lampiaskan cara pendidikan orang tua dulu kita terhadap anak kita. Bukan seperti itu ya. Nah, apabila ada kesalahan dalam diri kita dalam mendidik anak, itu yang harus dievaluasi yang mulanya dari kita. Tidak bisa kita samakan pendidikan dahulu orang tua kita kemudian kita aplikasikan kepada anak kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengapa harus ayah yang menjadi sosok penting dalam karakter anak. Itu adalah Islam mewajibkan ayah untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ya, yang dimintai pertanggungjawaban pertama besok di akhirat adalah seorang ayah. Ya, di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini maksud dari ayat ini adalah yang dimintai untuk menjaga keluarganya itu ayah. Maka di sini ayah yang pertama kali besok pertama dihisab. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengapa ayah kok harus menjadi karakter yang mendominasi anak. Yang keempat adalah Al-Qur'an itu lebih banyak berbicara ayah ketimbang ibu, ya. Di dalam surat At-Tahrim tadi sudah disampaikan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak itu ada di pundak ayah. Kemudian di dialog pengasuhan, ya, dialog pengasuhan dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 17 dialog yang terdapat di 9 surat dalam Al-Qur'an. Ya, 17 itu rinciannya 14 dialog itu antara ayah dan anak. Kemudian 2 dialog itu hanya ibu dan anak. 1 dialognya antara orang tua yang tanpa nama disebutkan dalam Al-Qur'an dengan seorang anak. Loh, bayangin, ibu saja di dalam Al-Qur'an dialognya hanya 2 yang disebutkan. Kemudian ayah berapa tadi? 14. Harusnya kita itu sebagai seorang ayah bisa tahu menyampaikan pengajaran apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada anak, ya. Maka di sini peran ayah itu penting, ya, karena sudah diberi kisi-kisinya dalam Al-Qur'an. Nah, tergantung kita tinggal penyampaiannya saja gimana kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima adalah tokoh-tokoh hebat itu tidak lepas dari sosok seorang ayah, ya kan? Nah, peran atau sosok ayah ini sangat penting karena apa? Jika tidak adanya sosok ayah, maka harus ada sosok pengganti. Misalkan Rasulullah itu lahir ayahnya sudah meninggal duluan, ya kan? Maka di situ yang menggantikan siapa? Siapa dulu yang menggantikan? Ya, yang pertama kali setelah Rasulullah lahir itu siapa yang menjadi sosok ayah? Ummu Halimah Sa'diyah, ya kan? Lah kenapa? Iya, karena Halimah Sa'diyah itu yang pertama kali mengasuh Rasulullah. Setelah Rasulullah lahir itu ibunya meninggal. Maka yang pertama jadi sosok ayah dan ibu adalah Halimah Sa'diyah, membesarkannya. Kemudian bergantilah waktu itu hadir sosok kakeknya Abdul Muthalib. Ya, meskipun bukan ayah kandungnya tapi sebagai kakeknya, maka tapi Abdul Muthalib itu juga berperan sebagai
ayahnya Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian baru berpindah lagi setelah Abdul Muthalib itu meninggal, berpindah kepada Abu Thalib. Ya. Ada juga Maryam, ya. Maryam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Maryam siapa? Imran, ya. Imran meninggal, kemudian Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, ya betul. Kemudian ada juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga seorang yatim, Mbak. Seorang yatim sejak kecil, ya. Kemudian diasuh oleh Imam Waqi' atau seorang guru yang menggantikan sosok ayahnya, ya. Maka di sini ayah itu hadirnya bukan hanya secara biologis, bukan hadir dalam keadaan fisik saja. Tadi sudah disampaikan, ayah itu juga bisa hadir dalam hati dan pikirannya kepada seorang anak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya kita itu juga bisa mendengarkan apa yang keluh kesah seorang anak. Luangkanlah waktu, luangkanlah kesempatan untuk kita mendengarkan cerita dari seorang anak, ya. Karena apa? Karena di situ kita akan menciptakan suatu pertemuan yang berkesan atau memorable moment, ya. Jadi ketika ayah pulang kerja bertemu dengan anaknya, maka anak itu menunggu-nunggu apa yang didapati ayah hari ini, ya. Kayak episode sinetron setiap harinya, ya. Anak-anak itu menunggu setiap episode bertemu dengan anaknya, ya. Mungkin sekarang ceritanya menolong orang, ya. Misalkan ayah pulang, ayah tadi hari ini ada apa aja gitu, punya cerita apa gitu. Nah, ceritakannya yang baik-baik aja. Ayah hari ini menolong orang, ya. Kemudian begini ya. Ke ayah hari ini berkunjung ke panti asuhan gitu diceritakan gimana kamu gitu. Ya. Jangan ceritakan yang buruk-buruk. Nah, di situ anak itu akan menangkap dan mengingat, ya, cerita ayah hari itu juga. Pastinya besok akan menunggu-nunggu. Nah, pada tahap ini ayah itu sudah bisa dikatakan ayah yang baik dalam pendidikan, ya kan? Karena apa? Melihat reaksi anaknya ketika pulang, anaknya ketika pulang saat ayah itu sudah sampai rumah, maka kita bisa mengukur anak itu sudah ada kedekatan dan sudah ada ikatan yang terjalin antara ayah dan anak, ya. Di sela-sela waktu mungkin kita juga doakan anak-anak kita yang ada di rumah, ada yang di sekolah, kita doakan, ya kan. Biar apa? Biar anak itu paling enggak tahu, ya, bahwa ayahnya itu mendoakan anaknya. Tidak apa-apa diajak doa bareng, diajak sholat, habis itu diajak doa bareng, doanya dijaharkan, ya kan. Semoga Mas ini mendapatkan peringkat 1, semoga ini mendapatkan kebaikan. Itu biar anak dengar itu, biar apa? Biar ada ikatan batin, ada ikatan yang sepertinya itu sangat erat, ya kan. Tapi besoknya sudah tidak bertemu. Nah, meskipun anak nggak bertemu anaknya, tapi meskipun ayah nggak bertemu dengan anaknya, tapi si anak itu selalu merasakan kehadiran ayahnya, ya.
Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan itu menjadi motivasi dan inspirasi untuk ayah dan ibu sekalian, selalu mendoakan anak-anak kita, selalu menjaga nama baik keluarga kita, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Farid yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berikan semangat kita untuk menjadi seorang ayah yang dirujukan bagi anak kita. Alhamdulillah, menuju acara yang terakhir penutup, marilah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan adalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.